Assalamualaikum Kak Rini. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Kenalin, aku Filda Nur Amalina. Aku mau layanan bimbingan konseling individu nih sama Kak Rini, boleh gak? Boleh sekali Kak Filda. Ada yang bisa saya bantu? Di sini aku mau curhat sama Kak Rini, mau berkeluh kesah tentang apa yang aku cemasin sekarang. Kira-kira tentang apa nih Kak Filda sampai cemas dan kebingungan gitu? Tentang kuliah sih, kuliah, masa depan, karir, dan sebagainya lah. Masya Allah. Sekarang itu semester berapa ya kuliahnya? Dan umurnya berapa tahun nih kalau boleh tahu? Aku semester 6, alhamdulillah umur aku 21 tahun. Alhamdulillah. Oke, di usia 21 tahun dan menginjak semester 6, mungkin itu detik-detik semester terakhir ya bagi mahasiswa gitu ya. Apa sih faktor gejala dari kebingungan dan kecemasan ini gitu? Dari apa sih timbulnya itu biasanya Kak Faiza kalau merasakan cemas itu? Kalau lagi apa sih gitu? Kalau saya boleh tahu. Aku kan mahasiswa menuju tingkat akhir nih ya. Kalau misalkan lagi diem, lagi belajar yang susah tuh aku kayak, kok pelajarannya susah ya. Terus langsung mikir, nanti kerja gimana ya, bakalan dapat hal-hal yang susah kayak gini nggak sih? Terus nanti sidang kayak gimana? Nanti magang kayak gimana? Teman-teman aku kan udah pada magang nih, sedangkan aku belum. Nah itu salah satu kecemasan aku juga gitu. Aku tuh takut kayak, kok diri aku gini-gini aja ya, yang lain udah berkembang lah ya istilahnya, sedangkan aku masih stuck di seperti ini gitu. Oke, jadi Kak Filda cemas karena melihat keberhasilan orang lain lah ya, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Nih gejala-gejala seperti ini emang bakal berpengaruh sekali ya untuk potensi Kak Filda saat ini gitu ya. Itulah yang menjadi faktor pertama gitu ya. Kita sering kali ngelihat, wah orang lain udah ini udah itu, padahal kalau Kak Filda bisa menggali diri Kak Filda sendiri, mungkin Kak Filda bisa lebih berpotensi dari teman-teman yang lain. Kira-kira menurut Kak Filda punya bakat apa nih yang bisa Kak Filda sadari untuk dalam waktu yang sangat singkat nih saya tanya, bingung nggak Sob? Potensi apa kira-kira? Jujur bingung banget sih kalau misalkan ditanya punya bakat apa, punya potensi apa. Jujur li aku bingung banget, aku nggak tahu bakat aku apa. Nah itu juga yang jadi faktor yang bikin kita cemas ya akan masa depan. Yang tadi kan faktor pertama, kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang kedua, kita bingung akan diri kita sendiri. Bahkan kita pun tidak mengenal diri kita sendiri, belum bisa mencintai diri kita sendiri. Kita seringkali melihat dan membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal di dalam diri kita ini banyak sekali potensi. Makanya dari itu menurut saya nih Kak Filda harus sering gitu ya membaca hal-hal yang lebih positif lagi gitu ya mengenai bimbingan karir. Nih Kak Filda sekarang lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau sekarang sih sibuk kuliah, mau UAS kan, UAS sama paling organisasi-organisasi aja sih di kuliahan. Masya Allah, kebetulan itu organisasi juga itu sangat bisa membantu Kak Filda dalam menentukan bakat dan minat Kak Filda ya menurut saya. Nah kebetulan apa sih bidang apa yang bisa Kak Filda kaji di himpunannya mengenai apa gitu? Aku ikutan dua sih, aku ikutan UKM sama BEM. Masya Allah banget sih, kalau menurut saya itu Kak Filda udah sangat keren dan udah bisa menggali juga itu potensi Kak Filda gitu. Nah
Kalau menurut saya juga gak semua orang bisa ikut BEM dan himpunan gitu ya. Nah berarti Kak Vilda ini orangnya sangat ekstrovert dong, sangat senang gitu ya bergaul, terus mencari berkerumun gitu ya, mencari informasi kesana kemari. Dan itu pun udah jadi salah satu bentuk usaha Kak Vilda ya untuk mencari minat dan bakat Kak Vilda di masa yang akan datang. Berkegiatan positif tentunya akan mendapatkan suatu hal yang baik gitu ya buat diri kita gitu. Kita nggak mungkin ikut dan terjun sesuatu hal yang buruk gitu ya, pasti suatu hal yang baik gitu. Nah hal tersebut itu perlu dicari lagi, diulik lagi ya, apa sih yang bisa Kak Vilda kembangkan di himpunan tersebut. Nah dengan kita mengikuti organisasi berarti kita punya bakat gitu ya. Nggak mungkin dong orang yang nggak ngerti tiba-tiba ikut organisasi kan ya. Pasti kita bakal menjumbang apa ide gagasan gitu ya di organisasi kita. Gak mungkin banget orang juga bisa keterima di sebuah BEM dan himpunan yang hebat. Kuliah di mana Kak Vilda? Saya lupa belum. Aku kuliah di Unisba. Nah apalagi di Unisba ya gitu kan, nggak semua orang bisa ikut BEM gitu ya. Bahkan ada juga yang orang-orang ya udah gitu, aku mah kuliah aja gitu. Ada orang yang bisa menyambili itu mengikuti himpunan. Kalau menurut saya Kak Vilda sangat hebat banget sih. Nah hal ini perlu dikembangkan lagi, digali lagi apa yang menjadi minat dan bakat Kak Vilda di himpunan ataupun di kampus. Nah terus banyakin lagi gitu relasi-relasi mengenai pekerjaan yang menyangkut jurusan Kak Vilda. Kak Vilda jurusannya apa sih? Belum tahu. Aku jurusan statistika. Tuh, Masya Allah, pasti banyak banget relasi di sana yang membutuhkan tenaga ahli di prodi tersebut ya gitu. Kalau menurut saya juga. Nah Kak Vilda juga jangan stuck mengikuti konseling individu ini saja. Jadi Kak Vilda bisa menggali lagi, mencari informasi lagi. Sekarang banyak banget ya informasi di YouTube, di Instagram. Kak Vilda bisa cari-cari apa sih pengembangan potensi diri yang ada di Kak Vilda gitu. Bagaimana sih cara tidak insecure gitu dengan kemampuan diri sendiri? Bagaimana sih cara meningkatkan bakat yang ada di dalam diri. Kadang kita tuh belum apa-apa udah menyerah gitu kan ya Kak Vilda, betul sekali. Ya betul banget, itu yang aku rasain. Ya, nah sekarang Kak Vilda udah mulai satu langkah yang lebih jauh lah dari teman-teman, bisa mengikuti himpunan dan BEM gitu. Karena nggak semua orang bisa mengikuti hal itu. Tapi hal-hal tersebut bukan menjadi tolak ukur atau tolak banding kita dengan diri orang lain. Kalau menurut saya gitu ya, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain, minat bakat kita dengan orang lain. Kita harus fokus sama apa yang dituju oleh kita. Nah kita harus punya star dulu, harus punya star buat nanti kita bisa menggapai itu semua. Nah kalau disampai star pasti kita bakalan semangat gitu ya, tujuan kita apa gitu, keinginan kita apa. Kembali lagi motivasi yang tinggi, cari teman yang support kita kan ya, relasi kita juga ditingkatkan lagi untuk meningkatkan semangat kita untuk bisa berprestasi, terus bisa mengembangkan diri menjadi lebih hal yang menjadi positif. Mungkin itu saja Kak Vilda yang bisa saya bantu mengenai konseling individu ini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Paling aku mau nanya sih, aku kan sering ya ngerasa jenuh banget apalagi kalau lagi belajar, terus kayak kehilangan semangat buat ngerjain ini itu. Nah cara buat ningkatinnya gimana sih kalau menurut Kak Rini? Oke, semangat ya. Kadang orang tuh punya energinya masing-masing gitu ya. Kadang manusia juga gak full dari diri kita sendiri gitu. Nah saya juga percaya bahwa segala sesuatu itu
pasti ada tuntunannya gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya pernah dengar wahyu memandu ilmu. Ketika kita belajar, kita niatkan juga untuk beribadah biar gimana kita bisa bersemangat gitu ya. Tidak cuma mengajar prestasi dan dunia saja, tapi akhirat juga. Kita yakini juga diri kita bahwa ilmu yang kita tuntun ini, bahwa ilmu yang kita cari ini datangnya dari Allah, bukan karena diri kita sendiri gitu ya. Jika kita ngerasa kalau aduh belajar ada malesnya, ada ini, kayak itu hal yang wajar, dan kita harus bisa menggali lagi, mengekspos lagi diri kita gimana sih caranya biar bisa semangat lagi. Kita harus tahu nih gimana cas energi kita gitu. Kayak yang pertama kumpul bareng teman, terus bisa me time juga, terus makan makanan yang kita suka juga, itu bisa jadi charge energi biar kita bisa semangat lagi gitu ya. Lalu dengan kita belajar juga, kita harus ingat bahwa ilmu yang kita gapai ini datangnya dari Allah gitu ya. Karena itu balik lagi, kalau ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu memandu ilmu. Jika kita tidak dibarengi itu, kita akan merasa diri kita, ketika kita tinggi nih, kita pasti bakal merasa sombong bahwa ilmu itu kita yang dapat, padahal turunnya suatu ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang harus kita sering ingat untuk bisa kita jadikan motivasi ketika kita malas gitu. Nah, terus bisa jadikan kita motivasi ketika kita mencapai sesuatu yang tinggi itu. Kita balik lagi bahwa itu Allah yang menghebatkan kita. Ketika kita jatuh, berarti kita belum mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, gimana nih? Ada yang bisa saya bantu lagi? Masya Allah, terjawab banget sih. Apalagi motivasi dari Karini membantu aku supaya lebih semangat lagi, lebih mengeksplor diri lagi. Paling itu aja sih Karini. Baik. Makasih loh. Ya, terima kasih ya Kak Filda. Sampai berjumpa kembali. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Semangat untuk kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.